Perkenalkan, nama saya Sri Febrisa. Perkenalkan, nama saya Aliza Akbarnawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu narasumber yang bekerja di Istana Kepresidenan Cipanas sebagai Kepala Subbagian. Langsung saja, tanpa berlama-lama. Baik, Bapak, selanjutnya kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait struktur keorganisasian pada Istana Cipanas. Disediakan oleh Perkenalkan, nama saya Safarina. Pertama, saya ingin bertanya mengenai bagaimana jaringan komunikasinya lebih dominan dari pegawai ke atasan atau dari atasan ke bawahan atau sama rata. Untuk di bawah ini komunikasi kami tentunya sesuai arahan pimpinan. Hal yang sifatnya kajian itu bisa langsung dari atas ke bawah, atau juga dalam hal yang lain itu bisa juga dari bawah ke atas. Jadi semua komunikasi bisa berjalan lancar. Selanjutnya yang kedua, biasanya informasi yang disampaikan itu berupa gosip, urusan pekerjaan atau membagikan informasi kepada rekan tertentu yang kita pilih sendiri. Ya, karena kegiatan di lingkup IT ini sebenarnya kegiatannya adalah bersifat pekerjaan. Semua bersifat pekerjaan dan tentunya kegiatannya harus segera ditangani, ditindaklanjuti karena menyangkut kegiatan objek atau menyebut. Terkait hal ini, semua lini yang mendapatkan informasi harus tercek, harus gerak cepat untuk menghandle apapun yang terjadi dan di lapangan. Selanjutnya, biasanya di dalam perusahaan itu ada komunikasi formal dan informal. Nah, bagaimana cara mereka membedakan cara berkomunikasi secara formal dan informal padahal mereka dalam satu perusahaan yang sama? Ya, di institusi kami lebih memberikan kepada service excellence atau pelayanan kepada VIP atau kepada tamu-tamu lainnya. Nah, kalau untuk komunikasi ini lebih kepada formal. Kalau komunikasi yang sifatnya informal atau biasa saja itu konteksnya tidak dalam kondisi pekerjaan. Ya, kalau kita lagi kumpul itu kadang-kadang kumpul pun kalau dalam diskusi santai pun kita selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya formal. Dan biasanya penyampaian informasi ataupun hal-hal terkait pekerjaan itu bisa langsung dimana-mana, ya tidak harus menunggu jalur berjenjang. Tapi kalau masalah situasi yang mendesak, proses segera itu bisa disampaikan. Bapak, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan yang ada di sini. Bapak, perkenalkan, nama saya Nadia Benazira. Saya mengajukan pertanyaan dari Sapa. Nah, dalam perusahaan Bapak, apakah ada tim atau kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan sebuah masalah? Ya, baik. Karena kami institusi pemerintah ataupun perusahaan lain mungkin untuk satu kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah itu biasanya tergantung atau ada, tapi tergantung dalam konteks masalahnya apa. Kalau masalah pekerjaan, kami akan buat tim ketemu untuk satu event besar, kami akan membuat satu tim yang itu tentunya harus. Karena kenapa harus buat tim? Karena untuk meminimalis zero mistake atau istilahnya meminimalisasi kesalahan. Jadi di tim ini kita akan bagi-bagi tugas supaya tugas itu terbagi. Dan tupoksi kami harus membagi tugas rata kita daripada bawahan dan pada tugas. Biar semua pekerjaan juga terlalu. Itu sih. Jadi yang paling utama adalah demi tercapai tujuan utama pekerjaan kami sukses, lancar, tidak ada hal-hal yang lain tidak ekses, yaitu membagi tugas dan membagikan pembagian tugas yang rata pada teman-teman. Selanjutnya, bagaimana cara menanggapi orang yang berpikir akan suatu hal tanpa dia berpikir efek jangka panjang dalam suatu perusahaan? Ya, tentunya kita harus fleksibel ya. Dalam hal ini tujuan kita harus kata orang, tidak harus kata pimpinan. Tapi sekali lagi bahwa untuk hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang sekiranya jadikan satu warna dalam daging, ya kayak abaikan saja. Karena kami bekerja itu lebih tulus. Kita bekerja semua tentunya lebih mengedepankan kepentingan untuk institusi, tidak untuk pribadi. Jadi memang di lapangan kadang-kadang ada sebagian orang yang memang tidak berpikir rasional dan kadang ya itu abaikan saja menurut saya. Lebih baik kita konsen kepada misi dan tugas kita yang tidak membimbing gitu. Pak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Najla. Sebelumnya nama saya Najla Akbarnawan. Pertanyaannya, apakah semua anggota kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat? Ya, jadi untuk pertanyaan dalam satu persiapan acara, kami ada rapat kerja untuk rapat
besar karena ini mungkin acara yang sifatnya internasional, kemudian sifatnya acara nasional. Semua peserta rapat pemain ini mungkin hanya untuk di level para pejabat atau kalau dalam pejabat kecil ya stafnya semua diberikan hak untuk bertanya karena kita kan tidak tahu apakah mereka punya ide atau punya gagasan yang memang bisa mendukung kegiatan besar yang lebih bagus. Selanjutnya, apakah di saat diskusi setiap pemimpin dominan ada atau malah memihak kepada manfaatnya atau justru malah mengabaikan? Ya, pimpinan dimanapun adanya, tentunya harapan semua orang harus bersikap adil karena rasa adil ini memberikan satu hal yang lebih nyaman untuk para pegawai ataupun staf ataupun karyawan. Jadi ini hal mutlak bagi kami untuk melakukan hal tersebut. Jadi rasa adil itu paling utama. Kalau di dalam instansi sendiri ya kepemimpinan dalam pekerjaan itu seperti apa ya Pak? Apakah sifatnya dia demokratis atau otoriter atau seperti apa? Ya, dalam sekarang demokrasi ini tentunya tidak ada yang semuanya super power. Kita semuanya sama dalam bekerja, punya tanggung jawab, punya profesionalisme masing-masing, dan tentunya hal ini yang menjadikan kami semuanya enjoy ya. Dan otoriter itu bukan zamannya lagi sekarang. Semuanya diberikan porsi masing-masing. Cuma tergantung bisa atau tidak menyelesaikan. Ini sekali lagi tugas yang diberikan itu harus kita jalankan secara profesional, totalitas dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di sekitar kita. Karena kenapa? Kalau nggak begitu kita nggak akan bisa jalankan apa yang diberikan pimpinan. Jadi sekali lagi untuk hadir yang tadi otoritas tidak ada. Itu lebih pada tanggung jawab, baik pada tanggung jawab pada institusi, pada kerja, yang paling utama adalah tanggung jawab moral. Itu saja. Kemudian kalau dalam menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana cara dalam menyelesaikan masalah tersebut? Terus kayak apakah cara menyelesaikan masalah itu lebih transparan atau kayak punya caranya sendiri? Ya, tergantung dari case-nya, tergantung dari kasusnya ya. Kalau penyelesaian masalah ada hal-hal masalah kecil ya kita persuasif pendekatan orang tersebut. Kalau ini disipliner, kalau misalkan masuknya agak siang terus, ya kita pendekatan. Selagi masih kita bisa selesaikan, kita bina. Jadi tidak ada sifatnya yang teman-teman tuh dalam pekerjaan menghapus atau pressure nggak ada. Jadi lebih pada persuasif lah untuk penyelesaian masalah ini. Karena semakin sekarang apalagi ya, jadi pendekatannya itu betul-betul sangat manusiawi lah. Ya, alhamdulillah selama saya 35 tahun berkarir, kalau dikatakan pas semua pemimpin ada orang hebat. Dan terpilih dengan satu sistem yang luar biasa. Artinya pimpinan kami itu bukan pimpinan mungkin entah di perusahaan lain ataupun di korporat ataupun di instansi lain. Semuanya sudah kredibilitas, semua sudah teruji lah. Semuanya konteksnya memberikan satu arahan, petunjuk ataupun memberikan menghayat kami secara profesional. Ya, inovasi ada. Seperti di kami dalam berkaitan dengan bermasyarakat, ditanya ada kunjungan Islam banyak, Istura, yang di Pak SBY sampai sekarang. Nah, itu yang maksudnya cukup banyak muncul. Alhamdulillah, sekarang masih tetap berjalan. Selanjutnya, ada nggak Pak dampak dari inovasi tersebut dari dampak positif dan dampak negatif? Ya, yang paling jelas yang dirasakan masyarakat dampak positif. Yang awalnya masyarakat banyak yang tidak tahu, setelah kami upload di media sosial bahwa Islam terbawa masyarakat sekitar berbondong-bondong beramai-ramai. Jadi mulai tingkat PAUD, TK sampai kalangan mahasiswa termasuk tamu-tamu dari luar negeri, mereka datang untuk melihat atau meninjau Istana Presiden Cipanas. Betul, kalau dampak negatif dari ini tidak ada. Bahkan memberikan suatu kemaslahatan bagi umat dan masyarakat yang tadinya sudah 20 tahun nenek-nenek, 70 tahun yang belum pernah hingga istana,
dengan adanya sekarang media sosial, kami bisa menemukan hal itu dari dalam positif Pak. Itu istana itu terbuka untuk umum, tapi dibuka setiap hari atau bagaimana? Ya, istana berbuka untuk umum hanya di hari Selasa, Rabu, dan Kamis dengan cara si pemohon mengajukan permohonan kunjungan ke istana, lalu kami akan mengeluarkan surat izin dan ketentuan terbatas. Artinya ada aturan dan memang tentunya kalau ada acara kami akan tutup kunjungan dan sebagainya. Kalau boleh tahu Pak, kalau di istana itu kita bisa melihat ada apa aja ya Pak? Ya, selain wisata sejarah, tentunya banyak hal yang bisa dilihat. Tentunya kalau teman-teman punya jurusannya komunikasi, Anda bisa belajar dengan teman-teman kami bagaimana seorang pemandu yang berbicara menyampaikan informasi yang begitu luar biasa, atau mungkin kalau teman-teman dari mahasiswa jurusan atau program arsitek bisa melihat mempelajari penelitian tentang building, atau dari bahwa kami sebut salah satu universitas seperti dari IPB, mereka bisa di landscape untuk penelitian, bisa di satwa, ada beberapa satwa yang bisa diteliti dari kuda, atau mungkin untuk dari mahasiswa kehutanan. Karena yang punya satu hal yang sangat spesial, karena itu sebagai paru-parunya itu sebagai dari istana Cipanas, masih udaranya masih pure, airnya masih bagus dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat untuk semua kalangan ya Pak? Ya, kami masih menjaga hal itu. Karena apa? Itu memberikan dampak yang positif, tidak saja bagi kami sebagai petugas, tentu sebagai masyarakat kita. Adanya hutan lindung, istana yang terawat, alam yang terawat, yang memberikan kesan yang luar biasa. Terutama teman-teman muda atau teman asing yang berkunjung di situ, mereka memberikan apresiasi yang bagus. Itu masyarakat sekitar. Ya. Kalau misalnya tamu dari luar negeri Pak, ada tuh DP yang bisa berbahasa Inggris atau bagaimana? Kami insya Allah ada semuanya. Ya, jadi beberapa mahasiswa yang jurusan atau yang program komunikasi kan kami juga membuka program untuk magang anak-anak mahasiswa. Ya, tentunya dalam satu sistem namanya Olympus. Teman-teman bisa lihat di situ kami butuhnya apa aja. Apakah kami butuh tenaga magang dari media sosial, apakah kami butuh tenaga dari pemandu atau tenaga magang untuk satwa seperti paramedik ya dari IPB dan lain sebagainya. Ada, jangan khawatir. Bahasa apa insya Allah kita upayakan ada. Kalau begitu terima kasih ya Pak. Sama-sama, dengan sama hati. Terima kasih.